Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membedah sebuah buku, membahas sebuah kitab karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, di mana tema yang akan kita bahas adalah asyaratu asbabin lil wiqayati minas sihri wal ain, 10 sebab untuk menjaga diri dari sihir dan ain, ya, 10 kiat penangkal sihir dan ain. Hakikat ataupun asal dari buku ini, awalnya, asal mulanya adalah sebuah kajian ceramah atau muhadharah yang beliau sampaikan di Dubai, ya, di Dubai sekitar tahun 1423, berarti berapa tahun yang lalu? 19 tahun lalu. 19 tahun lalu ditranskrip, ya, kemudian beliau bubuhi beberapa tambahan, apa yang perlu ditambahkan, kemudian baru di share. Nah, jadilah seperti apa yang ada di hadapan antum. Totalnya ada 64 halaman. Ya, kita akan bahas perlahan-perlahan. Beliau menyampaikan ada 10 kiat di sini. Dan keunikan beliau, ya, maksudnya bagusnya beliau ini ketika membuat buku-buku ringkas dan kecil seperti ini, biasanya atau seringnya beliau menyampaikan dengan bilangan, ya, 10 sebab seperti ini, 10 kiat untuk ini, 10 faktor untuk itu, ya. Ini lebih memudahkan bagi kita para penuntut ilmu untuk menghafalnya, ya. Oh, bahwasanya dalam masalah ini ada 10, masalah itu ada 10, ya. Dan biasanya ketika disebutkan angka-angka seperti ini, ya, itu bukan untuk membatasi, ya, karena kalau dicari dan terus dicari biasanya akan ada yang lainnya. Nah, ini yang secara umum, secara global berkaitan dengan cara untuk menangkal sihir dan ain. Ikhwas sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sihir antum tahu insyaallah, ya. Sihir secara asal adalah malatufa wa khafiya sababuhu, sesuatu yang sebabnya itu lembut dan tidak jelas, itu disebut dengan sihir, ya. Adapun secara istilahnya bacaan-bacaan, ya, jampi-jampi yang mengandung kesyirikan, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sihir haram di dalam Islam. Adapun kalau al-ain, ya, kita pun biasa menerjemahkan dengan istilah ain, ya. Biasanya disebutkan, ya, biasanya diartikan pandangan mata jahat atau mata hasad. Hasad dan ain ini lebih umum hasad, ya. Jadi kalau seorang berlindung pada Allah dari hasad, maka termasuk di situ memohon perlindungan pada Allah dari ain, ya. Tapi kalau seorang berlindung dari ain, belum tentu berlindung juga dari hasad. Jadi kata-kata hasad lebih umum daripada ain. Jadi
itu pandangan mata jahat atau hasad yang muncul dari jiwa yang tidak baik, dari jiwa yang buruk, dari jiwa yang jelek. Ya, ketika melihat sesuatu untuk melampiaskannya melalui mata, sehingga tentu saja dengan takdir Allah terjadi apa yang tidak baik. Ya. Atau dia takjub dengan sesuatu tapi tidak dibarengi dengan pujian kepada Allah, tidak dibarengi dengan doa keberkahan, ya, maka itu bisa menimpa orang yang dilihatnya dengan sesuatu, ya, dengan suatu keburukan. Ya, kalau seorang bisa sakit contohnya, ya, hewan-hewan bisa mati, bahkan benda-benda juga, benda padat itu pun bisa jadi bisa juga terkena ain. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ain itu amat buruk. Ya, ain itu amat buruk. Nah, di sini beliau hafizahullah ingin menyampaikan kiat bagaimana menjaga diri kita dari sihir dan ain. Nah, di mukadimah beliau ingatkan kita tentang dua keadaan manusia. Sebuah hadis yang masyhur di mana Rasul mengatakan, "Na'ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu syai'an illa kana khairan lahu." Ya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, tidaklah Allah menentukan baginya sesuatu melainkan itu pasti baik baginya. Ya, ini khusus untuk seorang mukmin. Ya. Kemudian juga di hadis yang lainnya yang antum sering mendengar riwayat Muslim, ya, ada perinciannya, ajab li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya seluruh perkaranya adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak diberikan kecuali hanya untuk orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan hatinya, nikmat dan semacamnya, kemudian dia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu, dan seandainya dia mendapatkan sesuatu yang memudaratkan dirinya, ya, keburukan, lalu dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Ya, makanya kehidupan seorang hamba, ya, tidak lepas dari ini. Hanya saja Allah berikan keistimewaan bagi mukmin ketika dia mendapatkan nikmat kemudian bersyukur, maka itu kebaikan. Ketika mendapatkan musibah, cobaan, dia bersabar, maka itu kebaikan. Satu lagi tanda kebahagiaan seorang hamba, seandainya dia berdosa, dia beristighfar, ya. Dia berdoa, ketika dia berdosa, dia bertobat dan beristighfar, ya. Tiga ini kalau terus diamalkan, maka ini adalah tanda kebaikan seorang hamba. Nah, ini tidak lepas, ya, dari hal itu, kehidupan seorang hamba. Makanya para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita mendapatkan kesehatan, ya, ketika kita mendapatkan kecukupan, ya, kita mendapatkan kelapangan, keluangan, itu semuanya adalah dengan takdir Allah, dan itu adalah kebaikan baginya, kebaikan bagi kita. Di satu sisi ketika seorang terkadang mendapatkan cobaan, sakit, ya, bisa jadi mungkin kena sihir, bisa jadi kena ain, ya, yang dituntut darinya adalah sabar, dan itu adalah baik baginya, ya, itu adalah baik baginya. Dan hal yang pertama yang beliau sampaikan sebelum masuk kepada 10 poin, ya, berkaitan dengan masalah ini, ya, bahwa termasuk dari kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya, ketika dia dalam segala hal itu tidak memohon perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara doa yang sering kita baca, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Ini bagian dari doa sebelum tidur, ya. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada keselamatan, ya, dari siksamu kecuali dengan kembali kepadamu, ya. Ya, jadi dalam segala hal, ikhwas sekalian rahimanallahu wa iyyakum, kita berusaha untuk berserah diri kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya, Allah akan menolongnya, Allah akan menjaganya dari segala
yang tidak baik. Nah, kemudian beliau menyampaikan 10 poin, 10 kiat menjaga diri dari sihir dan ain. Dan 10 poin ini sebenarnya beliau ambil dari sebuah buku, ya, karya Ibnul Qayyim rahimahullah yang berjudul Bada'iul Fawaid, ya. Jadi disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Nah, 10 cara ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini dengan beberapa tambahan yang lainnya insyaallah, ya. Kiat yang pertama untuk menjaga diri kita dari sihir dan ain adalah berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir dan hasad. Berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir dan hasad. Jadi seorang berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah. Dan hakikat dari memohon perlindungan pada Allah itu berarti seseorang berlari dari sesuatu, ya, seorang menjauhi atau berlari dari sesuatu yang dia takutkan atau khawatirkan kepada zat yang bisa melindunginya, ya. Makanya berarti hal-hal semacam ini, entah itu sihir, ain dan sebagainya, kita jauhkan diri kita darinya. Kemudian kita mohon perlindungan hanya pada Allah semata yang bisa, ya, satu-satunya zat yang bisa melindungi kita dari segala kejahatan. Surat Al-Falaq yang antum sudah mengetahui, yang antum sering baca insyaallah, ya, entah itu pada zikir ba'da salat fardu, atau demikian pula pada zikir pagi petang, atau demikian pula pada momen-momen tertentu, ya, mungkin sebelum tidur juga, mungkin pas sholat, ya. Maka berisi perlindungan kepada Allah dari diantaranya dari hasad, ya, diantaranya juga dari sihir. Nah, Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan, aku berlindung dari apa? Dari kejahatan makhluknya, ya, dari segala kejahatan yang dilakukan oleh makhluknya. Ini berarti kalimat yang sangat bagus sekali, ya. Firman Allah ini sangat bagus sekali, memohon perlindungan pada Allah dari kejahatan makhluknya. Apa saja kejahatan yang dilakukan oleh mereka, kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena memang di malam hari banyak orang melakukan kejahatan. Orang mencuri di malam hari, ya. Orang, kalau di Jogja ada istilah kelitih, ya. Iya, kelitih di malam hari, ya. Ada orang melakukan apa saja di malam hari. Sihir-sihir di malam hari karena gelap, tidak ada orang yang melihat, ya, lebih samar. Makanya kita berlindung pada Allah dari kejahatan di malam hari. Atau demikian pula hewan-hewan, binatang-binatang yang berbisa, beracun, ya, serangga-serangga biasanya juga keluarnya pada malam hari. Kalau siang hari mereka kembali ke tempatnya, ya. Kemudian juga wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita yang, yaitu para penyihir di sini, yang meniup di al-'uqad, di buhul-buhul. Dan zaman dahulu yang lebih banyak melakukan sihir adalah para wanita. Masuk juga ke dalamnya adalah laki-laki yang melakukan sihir. Maka kita memohon perlindungan pada Allah dari hal tersebut, ya. Kalau sekarang sepertinya yang lebih banyak mempraktekkan sihir adalah para laki-laki, berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu yang lebih banyak mentato adalah
Perempuan ya mentato itu adalah kebiasaan wanita, kalau sekarang kebiasaan laki-laki ya. Nah, ini berarti kita mohon perlindungan pada Allah dari wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan sihirnya pada buhul-buhul, karena tidaklah mereka melakukan sihir kecuali ada padanya buhul-buhul tersebut ya. Makanya di antara cara menghilangkan sihir ya adalah dengan mencari buhul-buhul. Yang kemudian kalau sudah ketemu buhul-buhul tersebut ya dibuka. Kalau dibuka buhul tersebut maka sihirnya akan hilang. Tapi masalahnya adalah di manakah seorang bisa menemukan buhul tersebut ya. Ini yang tidak mudah. Sebagian orang yang sangat jahat ada yang sampai dibuang di mana? Di laut. Untung nggak sampai segitiga Bermuda. Ya, jauh-jauh sekali. Ini jahatnya seorang seperti itu. Bagi orang yang terkena sihir sakit ya, sakit tentu dia sakit. Tapi kalau dia sabar terus, insya Allah surga. Ya, bagi orang ini ketawa mungkin dia di dunia meskipun hatinya mati ya. Di akhirat neraka ya, naudzubillah ya. Makanya kalau orang jahat kemudian sampai menyihir orang lain dia dengan cara-cara seperti itu ya, kita mohon perlindungan padanya. Dan yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia melampiaskan hasadnya ya. Hasad itu bisa jadi ya, setiap diri kita ada potensi untuk muncul ya, untuk ada. Hanya saja kita berusaha untuk menghilangkannya, jangan kita biarkan atau malah dilampiaskan, jangan ya. Makanya ulama mengatakan ma khala jasadun min hasad, hampir-hampir ulama mengatakan hampir-hampir tidak ada jasad yang selamat dari hasad ya. Walakinnal karim yukhfi wal laim yubdi, orang yang mulia, orang yang baik maka dia akan hilangkan ya, akan pendam, maksudnya dihilangkan. Adapun orang yang tidak baik ya maka dia akan diwujudkan, ditampakkan ya. Nah, masuk ke dalam hasad di sini apa? Ain tadi ya, ain masuk ke dalam hasad karena ain itu adalah hakikatnya pandangan mata hasad atau mata jahat yang ketika kagum dengan sesuatu kemudian dia memuji tapi tidak dibarengi dengan apa? Pujian pada Allah Subhanahu wa taala atau doa keberkahan bagi orang yang dipuji tersebut ya. Atau kalau tidak dia melampiaskan sesuatu dengan pandangan ya, dengan pandangan yang kemudian akhirnya orang yang terkena bisa sakit ya. Nah, ini yang pertama. Jadi mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mohon perlindungan pada Allah maka dia akan selamat insyaallah. Ya, Allah mengatakan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Siapa yang memohon perlindungan pada Allah sungguh dia telah mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Dan Allah mengatakan wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahturun, dan katakanlah wahai Rabb aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu agar mereka tidak mendatangiku ya. Dan Allah mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah, dan apabila setan mulai menggodamu maka mohonlah perlindungan pada Allah, innahu sami'un alim, karena sungguhnya dia maha mendengar maha melihat ya. Perbanyak ya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kemudian juga membaca surat Al-Falaq ya pada keadaan-keadaan tertentu ya, terkhusus pada waktu-waktu yang disyariatkan. Ini yang pertama, memohon perlindungan pada Allah. Adapun sebab yang kedua, kiat yang kedua adalah takwa Allah, bertakwa pada Allah. Takwa kepada Allah ini wasiat untuk kita dan untuk generasi sebelum kita. Allah mengatakan wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini ya lebih ditekankan ketika seorang mendapatkan cobaan, ketika dia mendapatkan bala. Dan di antara cobaan yang tidak ringan itu ketika seorang terkena ain atau terkena sihir. Makanya sebagian orang kan pengen cepat kelar, akhirnya pergi ke
dukun, ya. Pengen cepat selesai. Makanya saya katakan tadi dan beliau sampaikan di sini, ketakwaan di masa-masa seperti ini perlu ditekankan lagi ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan cobaan. Dan takwa ini, ikhwas sekalian, solusi untuk banyak hal, ya. Takwa ini solusi untuk banyak hal. Bukan hanya sebagai kiat untuk meninggalkan, untuk menjauhkan diri dari sihir dan ain saja, tapi dari banyak hal. Ingin mendapatkan ilmu, bertakwa. Ingin rezeki lancar, bertakwa. Ingin urusan dimudahkan, bertakwa. Ingin diberikan jalan keluar, bertakwa. Ya, ingin dimudahkan urusan-urusannya, bertakwa. Ya, ingin masuk surga, bertakwa. Ya, jadi ini adalah modal besar takwa. Dan hakikat takwa itu, ikhwas sekalian, simpelnya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ya, dengan dasar ilmu. Ya, jadi tahu ini larangan, ini perintah, ya, yang larangan ditinggalkan, yang perintah diamalkan. Sehingga seorang tidak mungkin benar-benar bertakwa kecuali dengan menuntut ilmu. Ya, siapa yang ingin benar-benar bertakwa, maka dia harus menuntut ilmu, ya, harus belajar mana yang merupakan ketaatan untuk diamalkan dan mana yang merupakan kemaksiatan untuk dijauhi. Ya. Kalau ini diamalkan, ya, maka seorang akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Nah, ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau seorang bertakwa pada Allah, menjaga Allah. Maksud menjaga Allah itu apa maksudnya? Ya, maksudnya menjaga Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangannya, menjaga hak-hak Allah, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, hak-haknya diperhatikan, batasan-batasan Allah diperhatikan. Nah, itu hakikat dari menjaga Allah. Berarti itulah ketakwaan. Ya, itulah ketakwaan. Nah, kalau seseorang dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, ya, atau termasuk di masa luang, di masa lapang, maka ketika sempit, ketika sulit, Allah akan menolongnya. Ya, maka Allah akan menolongnya. Dan ini wasiat yang ringan, ya, wasiat yang ringan yang sering kita dengarkan, tapi untuk mengamalkannya ini butuh apa? Kesungguhan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya wasiat ulama dari masa ke masa ketika mewasiatkan kaumnya, kajian-kajian, ya, dibuka dengan wasiat ketakwaan. Ya, khutbah Jumat yang berisi khutbatul hajah, ya, berisi wasiat untuk bertakwa. Ya, jadi sering kita mendengar wasiat untuk bertakwa. Ya, tapi untuk mengamalkannya, ya, ini yang seringnya kita yang kurang. Makanya, ya, kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali, ya, tidak ada dai, ustadz, ulama yang tidak mewasiatkan kepada ketakwaan. Ya, baik secara sadar, baik disadari oleh jamaahnya atau tidak. Karena sebagian dijadikan sebagai apa? Muqaddimah. Ya, yang berbahasa Arab yang tidak diterjemahkan, ya, tapi itu berisi wasiat ketakwaan. Nah, itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, kiat untuk menghindari sihir dan ain adalah sabar atas musuh. Kita bersabar, itu aja. Ketiga, ya, bersabar. Ini terkhusus bagi orang yang memang Allah uji dengan sihir atau ain tadi, ya, maka dia perlu bersabar atas orang yang telah melakukan hal tersebut kepadanya. Ya, kalau sihir tidak mungkin tidak kecuali dengan kesengajaan. Kalau ain bisa jadi sengaja, bisa jadi tidak.
Ya, kalau ain itu bisa jadi sengaja, bisa jadi tidak. Ya, makanya yang dituntut bagaimanapun keadaannya, solusinya adalah sabar. Ya, sabar. Ya, maksud beliau di sini sabar untuk tidak membalasnya, sabar untuk tidak mengeluhkan orang tersebut kepada manusia. Ya, kalau dia mau mengeluhkan, keluhkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ikhwas sekalian, kalau kita ada masalah dan kita ingin mengeluhkan sesuatu kepada orang, ya, maka dalam rangka untuk mencari solusi dan sampaikan kepada orang yang tepat. Tidak semua orang kita sampaikan masalah kita kepadanya, ya, apalagi kalau itu berkaitan dengan masalah kehormatan orang lain. Itu nanti sekadar dia ingin melampiaskan hawa nafsunya, hasrat dirinya. Dengan kata lain, dia ingin ghibah saja. Ya, kalau berkaitan dengan masalah orang lain, ya nanti jatuhnya ghibah. Kecuali kalau dia sampaikan pada orang yang bisa, orang tersebut bisa mendatangkan solusi. Ya, ada solusinya kira-kira apa? Kalau bisa antum sembunyikan nama orang itu, lebih baik lagi. Dan kalau seandainya antum keluhkan pada Allah Subhanahu wa taala semata, ini yang terbaik, ya. Tapi hanya saja terkadang orang butuh tahu aksinya seperti apa, makanya dia butuh bertanya pada syekh, pada ulama, kepada alim, kepada ustadz, atau kepada orang yang berpengalaman dalam masalah yang sedang dia hadapi, ya, sampaikan. Dan satu fakta yang menarik, ya, di mana syekh mengatakan seorang itu tidak ditolong, ya, tidak mendapatkan pertolongan atas orang yang hasad padanya, ya, dengan seperti dia mendapatkan pertolongan dengan sabar atas apa yang menimpanya. Maksudnya, ketika seseorang dia terus sabar dari apa yang menimpa dirinya, maka itu hakikatnya dia telah melakukan sesuatu yang dapat dia telah melakukan sesuatu. Seandainya dia sabar atas hal tersebut, dia telah melakukan sesuatu untuk menolong dirinya, dan itu paling manjur, ya. Dengan apa? Sabar. Ya, karena segala makar buruk itu akan kembali kepada siapa? Pelakunya, tidak bisa tidak. Ya, kalau seorang sabar, maka itu adalah cara untuk menolong dirinya yang paling baik, ya, yang terbaik. Dan ini yang disampaikan oleh beliau dengan mengutip perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ya, jadi cara yang terbaik untuk menolong dirinya dalam mengalahkan orang yang hasad adalah dengan bersabar atasnya dan bertawakal, kata beliau. Sabar dan tawakal. Itu yang ketiga. Makanya poin yang keempat, kiat yang keempat yang beliau sampaikan adalah bertawakal, ya. Kiat selanjutnya adalah bertawakal. Tawakal itu apa, ikhwas sekalian? Tawakal itu adalah bersandarnya hati kepada Allah, bersandarnya hati kepada Allah semata dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak madarat, ya. Bersandarnya hati kepada Allah semata dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak madarat dengan disertai apa? Ikhtiar atau sebab, dengan mengambil sebab atau dengan berikhtiar.
Ya. Itu hakikat dari apa? Tawakal. Hati antum dengan tulus bersandar pada Allah dalam rangka untuk mendapatkan suatu manfaat atau menolak suatu madarat, dengan disertai ikhtiar atau dengan mengambil sebab. Kalau tanpa mengambil sebab, tanpa berikhtiar, itulah tawakalnya orang yang tertipu, terperdaya. Dalam rangka mendapatkan manfaat, contohnya apa? Ya, orang ingin mendapatkan rezeki, ya, dia sandarkan hatinya pada Allah. Nah, itu manfaat kan? Rezeki manfaat. Ingin mendapatkan kesehatan, itu manfaat. Dia sandarkan hatinya dengan tulus pada Allah Subhanahu wa taala semata. Disertai dengan sebab. Kalau rezeki berarti dengan bekerja, berusaha, bisnis. Kalau mendapatkan kesehatan dengan apa? Berobat, ya, baik atau mengambil sebab-sebab kesehatan baik secara syar'i atau secara medis. Ya, secara syar'i contohnya apa? Mungkin minum habatus soda, madu, atau demikian pula mungkin bekam atau ruqyah atau semacamnya, ya, zam-zam sahih. Adapun secara medis minum obat, ya, dengan konsultasi ke dokter. Nah, itu dalam rangka apa? Hal yang bermanfaat. Adapun untuk meninggalkan madarat, menjauhkan madarat, contohnya apa? Seorang ingin masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Neraka adalah madarat yang paling besar, ya tidak? Ya. Nah, antum sandarkan diri antum kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon padanya agar dijauhkan dari neraka, kemudian dengan mengambil sebab, ya. Sandarkan diri antum pada Allah dengan mengambil sebab. Sebabnya diantara dengan berdoa, dengan melakukan amal soleh, dengan apa lagi? Dengan menjauhkan larangan, ya, dan lain sebagainya. Ya, atau hal-hal madarat berkaitan dengan masalah perkara dunia juga bisa, ya, banyak contoh dari mudarat atau hal yang membahayakan, ya. Ada apa contohnya? Ada antum sedang main di lembah, ya, kemudian ada banjir bandang. Di sini kan banyak biasanya pelan-pelan itu, ya. Orang-orang sini senang biasanya. Antum tawakal, ingin selamat dari banjir tersebut, tawal pada Allah, tapi antum tetap gelar tikar ngopi di situ. Bisa selamat dah? Harus ngambil sebab, ya. Caranya bagaimana? Ya sudah, kabur, lari. Ya, itu diantara contohnya. Jadi tawakal baik urusan dunia ataupun akhirat. Nah, demikian pula untuk masalah sihir dan ain di sini butuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan padanya, ya. Ini tawakal yang sebenarnya. Tawakal yang sebenarnya. Nah, beliau memberikan contoh di sini bagus tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di laut mana? Laut Merah. Dikejar oleh siapa? Fir'aun dan siapa? Para tentaranya. Di depan beliau ada apa? Laut Merah. Di belakang beliau ada Fir'aun dan bala tentaranya. Di antara kaumnya ada mengatakan inna lamudrakun. Sungguhnya kita nanti akan kena kejar, ya, ketangkap deh. Tapi bagaimana tawakal kuat Nabi Musa alaihissalam yang dengan kepastian, dengan keyakinan yang penuh beliau mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, kita tidak akan terkejar, tidak kena, ya. Inna ma'iya, inna, kalla, sekali-kali tidak, itu kalimat yang kuat. Inna, ini sebagai kalimat kuat juga. Sungguhnya ma'iya, bersama aku, Rabbi, ada Rabbku sayahdin, dia akan memberikan solusi, memberikan petunjuk. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan wahyu untuk memukul laut dengan tongkatnya, yang kemudian akhirnya terbelahlah laut tersebut, ya, hingga akhirnya mereka turun ke laut, ya. Ini tawakal yang begitu kuat. Dan laki-laki seperti ini, ya,
laki-laki seperti ini, dia tidak boleh patah semangat. Kalau perempuan mungkin dia dengan apa, perasaan. Adapun kalau kita ada masalah, ada sesuatu, ya seakan-akan terlihat buntu atau bagaimana, tetap serahkan semuanya pada Allah. Ya, jangan lupa libatkan Allah dalam segala urusan kita. Ya, apalagi dalam masalah-masalah genting. Dalam masalah lapang saja kita diperintahkan, apalagi dalam masalah genting. Jangan sampai kalah dengan orang-orang kufar Quraisy dahulu. Orang kufar Quraisy dahulu ketika mereka di tengah bahtera, ya, di lautan, mereka berdoanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam keadaan genting mereka kembali berdoa pada Allah. Ya, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka mengarungi bahtera di atas kapal, mereka berdoa tulus pada Allah. Terombang-ambing ombak yang begitu besar, tapi falamma najjahum minal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka Allah selamatkan sampai negeri seberang, sampai kampung, sampai daratan, mereka kembali syirik, ya. Jangan kalah. Nah, ini yang masalahnya sekarang itu banyak, ya, laki-laki dari kaum muslimin ketika ada masalah besar tidak dikembalikan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cari solusi, tapi solusi yang singkat, yang instan, yang ingin selamat dengan segera, ya, dengan cara melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan, hal yang tidak baik. Adapun kita laki-laki dalam kaum muslimin, ya harus kuat. Serahkan semuanya pada Allah, mohon petunjuk pada Allah, semoga Allah berikan petunjuk, ya, dari masalah yang sedang menimpa. Di antaranya adalah berkaitan dengan masalah sihir dan ain ini, ya. Ini Nabi Musa alaihissalam luar biasa, ya. Akhirnya Allah bukakan pada beliau, ya, pintu keselamatan yang tidak dipikirkan oleh kaumnya, ya. Dan itu hakikat dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh mengutip sebuah hadis yang masyhur yang antum sudah tahu, hadis Ibnu Abbas, wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang masih muda pada saat itu. Rasulullah mengatakan, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, apabila umat seluruhnya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat padamu, maka mereka tidak bisa melakukannya kecuali kalau Allah telah menakdirkan. Mereka berkumpul untuk menyelamatkanmu, kalau Allah tidak menakdirkan, ya tidak bisa. Sebaliknya, walau istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan seandainya mereka semuanya berkumpul untuk memberikan mudarat padamu, ya, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali kalau Allah telah menakdirkan, ya. Jadi tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tukang sihir kalau sudah berkumpul semuanya, sementara Musa pada saat itu bersama siapa? Bersama Harun, ya. Musa pun takut ketika melihat ular-ular tukang sihir itu, ya. Tapi Allah perintahkan untuk melempar apa? Tongkatnya. Ya, ternyata tongkat Musa menjadi ular beneran. Tukang sihir itu tongkatnya tongkat mainan, dan mereka yang paling paham tukang sihir bahwasanya tongkat Nabi Musa itu benar-benar ular, ya, tidak bohong. Makanya mereka langsung beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan Harun, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tukang sihir sudah berkumpul, tapi Allah berikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Ya, demikian pula kita dalam kehidupan sehari-hari, tukang sihir, tukang apalah, mereka berkumpul ingin melakukan sesuatu yang tidak baik pada kita. Kalau Allah tidak menakdirkan, tidak akan bisa, ya. Sebaliknya, kalau mereka atau orang-orang ingin melakukan kebaikan pada kita, ya, tapi kalau Allah belum menakdirkan, maka tidak bisa juga, ya. Makanya dengan hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, ya, ini menunjukkan pada kita agar kita dalam masalah seperti ini dan yang lainnya bertawakal itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tawakal hanya kepada Allah. Kalau memang terkena, sudah takdir dari Allah. Kalau memang sembuh, itu pun takdir dari Allah, ya. Usaha kita pasti ada pahalanya. Usaha kita ada pahalanya. Antum yang sudah lama mungkin
belajar bahasa Arab tidak bisa gitu kan. Berapa tahun belajar bahasa Arab tidak bisa, ya. Tetap semangat, ya, tetap semangat. Jangan buru-buru lihat hasilnya, ya. Setiap usaha antum, entah kalau antum nggak berusaha ya lain perkara. Setiap usaha antum akan ada apa? Balasannya insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau tidak usaha ya wallahu alam, ya. Jadi kalau seorang berusaha ada pahala insya Allah. Ya. Kapan bisanya? Wallahu alam. Serahkan sama Allah. Yang penting antum usaha, terus usaha sesuai dengan kemampuan. Ya. Usaha sesuai dengan kemampuan. Para ulama, ya, dahulu itu tidak semua dari ulama dahulu tiba-tiba jadi ulama. Ada yang sudah berumur baru jadi ulama, baru jadi berilmu, ya. Memang ada yang sejak kecil, ya, masih sebelum balik sudah hafal Al-Quran, ya, itu banyak. Tapi di antara mereka ada yang sesat dulu, ya. Ya, sebenarnya mereka ada yang sesat dulu, masuk ke filsafat, masuk ke batinia, masuk ke Rafidhah dan lain sebagainya, ya, hingga akhirnya kemudian mendapatkan petunjuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tidak menutup kemungkinan antum juga seperti itu nanti. Lama di Arab Saudi 15 tahun, pulang-pulang jadi apa? Jadi mudir di pondok pesantren gitu kan. Nggak menutup kemungkinan. Saya tahu orang-orang, ya, bahkan ada orang-orang yang pernah belajar, pernah saya ajar juga, ya. Awalnya adalah orang-orang yang bekerja sebagai mekanik, ya, ngumpulin duit, mondok. Sekarang masya Allah, ya, ilmunya di atas saya, ya, dan banyak murid-murid yang ilmunya melampaui gurunya, ya. Nah, ini karena semangat mereka untuk belajar. Saya pernah di Jakarta ada masjid, apa sih namanya? Antum tahu Masjid Astra? Tapi yang samping tol pas, bukan yang masuk. Itu ada 2 masjid, ya, saya pernah masuk. Ada masjid kecil, masuk dalam lagi agak besar, ya. Bukan masjid yang biasa buat ustadz besar itu, ya. Ada lagi itu apa sih ya, masjid apa, Toyotanya apa, atau di Astranya juga, itu Astranya juga, ya. Ini yang pinggir jalannya, pinggir tol pas, samping tol. Nah, teman-teman di sana ngobrol, Ustadz, antum kenal Ustadz ini, Ustadz itu dulu mekanik di sini katanya. Oh iya, orang belajar bahasa Arab di sini, masuk Libya, sekarang dakwah Ustadz, masya Allah. Di antara mereka juga teman-teman itu ada yang pergi ke mana ya, Korea atau ke Jepang lah, cari duit, punya duit banyak, pulang belajar, mondok, fokus, ya, duit habis, kerja lagi, jadi TKI lagi di luar negeri. Itu seperti itu. Sebagian mereka yaitu ngumpulin duit, kuliah, ya, selesai, ada yang masuk di Libya, kemudian akhirnya apa? Sekarang berdakwah, ya, masya Allah. Nah, tidak menutup kemungkinan juga antum seperti itu, ya kan? Pulang-pulang jadi syekh nanti, minimal syekh di tengah keluarganya kan lumayan, ya. Pahala insya Allah, ya Pak, ya. Dan sebagian ulama dulu seperti itu, ya. Al-Kisai belajar nahwu terus berkali-kali tidak selesai terus, berusaha. Alhamdulillah beliau menjadi imam besar dalam nahwu, ya. Dan banyak ulama-ulama dahulu yang seperti itu, melihat fenomena alam, ya. Ada yang melihat semut bawa makanan yang biasanya kita tahu kalau semut bawa makanan itu bentuk makanannya, ukuran makanannya lebih besar daripada tubuhnya, dan dia kuat kan? Antum bayangkan kalau bawa makanan lebih besar daripada diri antum, kira-kira kuat enggak? Kuat, kerupuk.
Kalau kerupuk ya kuat. Nah, dia berkali-kali naik ke tembok, jatuh semut itu, tapi lama-lama berhasil. Ya, akhirnya dia berpikir, semut ini binatang tidak berakal, dia berhasil mengangkat makanan yang lebih besar daripada dirinya. Masa saya yang Allah beri akal tidak berhasil? Terus semangat. Ya, ada yang melihat tetesan-tetesan air di batu, ya, itu sampai berapa tahun kira-kira batu itu semakin lama semakin apa? Apa kita katakan? Bahasa Jawanya legok gitu ya. Ya. Itu kan butuh lama sekali, ya. Nah, dilihat ini butuh lama sampai bisa berpengaruh, sampai berlubang itu. Akhirnya dia terus menuntut ilmu, ya. Akhirnya lama-lama Allah berikan ilmu kepada dirinya, ya. Intinya ya ikhlas sekalian, terus berusaha. Selain, ya, di samping itu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang keempat. Yang kelima, tidak menyibukkan hati kita untuk mencari si pelaku. Tidak menyibukkan hati kita untuk mencari si pelaku. Berarti kasusnya ini kalau seorang sudah kena. Sebagaimana sabar tadi juga kasusnya kalau sudah kena. Nah, untuk poin 5 ini juga kalau kasusnya seseorang sudah kena. Ya, nasihat beliau, tidak perlu menyibukkan hati kita, menyibukkan diri kita untuk mencari siapa pelakunya. Karena sebagian orang ketika menyibukkan diri dengan hal tersebut, ya, maka semakin tambah sakit lagi dia, ya. Dia ini sudah sakit, sudah terkena sihir atau terkena ain, ya, malah dia menyibukkan diri dengan hal tersebut, ya, maka semakin bertambah parah lagi baginya. Terkadang juga ada orang itu yang hanya menuduh tanpa bukti, dia menuduh, ya, tanpa bukti dia menuduh. Kalau seperti ini, ya, dia nanti malah bisa salah sangka, ya, dan ini tidak baik. Terkadang bisa jadi seorang dari kita seperti itu, ya, karena ada suatu momen ketika mungkin dia barangnya hilang, penanya hilang atau apa hilang darinya, kemudian ada seorang yang memiliki gelagat yang berbeda pada saat itu, ya, akhirnya dituduh padahal tidak melihatnya dia, ya, sekedar melihat gelagat berbeda langsung dituduh. Ya, anak ini tiba-tiba kok lari ketemu saya, oh ini berarti pencurinya contohnya, padahal belum tentu, ya. Nah, kalau dia mencari siapa, dia tersibukkan dengan sesuatu, ya, dia tersibukkan dengan sesuatu, ya, sehingga ini dikhawatirkan bisa menambah parah hati kita ini. Kalau semakin, ya, pikiran kita, hati kita semakin banyak pikiran, semakin parah, ya, bisa menambah penyakit, menambah sesuatu musibah semakin parah. Berbeda kalau dia serahkan pada Allah, dia sabar atas hal tersebut, maka ini akan lebih ringan insyaallah, ya, ini akan lebih ringan insyaallah taala. Nah, ini nasihat beliau yang hakikatnya merupakan nasihat dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, yaitu hendaknya tidak menyibukkan diri untuk mencari-cari terus, ya, orang siapa yang mengganggunya, siapa yang melakukan sihir, siapa yang mengirim sihir kepadanya, atau siapa yang menimpakan ain kepada dirinya. Semuanya adalah biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja gini nanti, ya, dan memang gini juga kan, terkadang antum bisa jadi suudzon pada orang-orang tertentu, ya kan, ya, suudzon itu pun tidak diperbolehkan. Tapi nanti gini,
Kalau memang benar-benar diketahui, ya, khususnya untuk ain, ya, maka ain itu penyembuhannya pertama, ketika diketahui orangnya, maka minta orang tersebut untuk apa? Untuk mandi atau untuk wudu. Kemudian air sisa mandi atau wudunya itu, ya, digunakan untuk mandi atau membasuh orang yang terkena ain tadi. Itu kalau diketahui, ya, karena memang ada orang-orang itu yang punya bakat untuk ain. Iya, jadi pandangannya pandangan jahat, ya, hasad. Dia terkenal, ada berapa orang yang cerita sama saya, ya. Ada orang pribumi sini, termasuk ada orang-orang selain dari pribumi sini yang cerita, kalau saya seperti ini terjadi, Ustadz, wah, bahaya itu, ya. Itu harus banyak-banyak berlindung pada Allah agar hilang sifat buruknya, ya. Kemudian ada yang cerita juga bahwa saya si fulan ini orangnya demikian-demikian, ya. Ya, dari orang pribumi sini pernah dikasih tahu saya. Nah, kalau itu bagaimana, ya? Nah, itu kalau ketahuan, ya, maka caranya seperti itu. Kalau tidak ketahuan, maka dengan diruqyah. Terus diruqyah, dibacakan doa-doa perlindungan, ya, terus dibacakan doa-doa perlindungan sebagaimana dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, membacakan doa-doa perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, dengan mengucapkan, bisa dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah, ya, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya, dari godaan setan dan hewan yang berbisa, dan dari pandangan mata yang jahat. Atau boleh dengan u'idzuka atau u'idzukuma atau u'idzukum, ya, a'udzu atau u'idzu. Kalau a'udzu artinya aku berlindung, kalau u'idzu ka contohnya aku mohon perlindungan pada Allah untukmu, ya, agar Allah menjagamu, melindungimu, ya, boleh keduanya. Bahkan sebagian ulama juga boleh, mereka membolehkan ini dibacakan juga untuk keluarga, contohnya suami mendoakan untuk si istri, ya, ini dibolehkan. Nah, kalau anak-anak, ya, itu dikembalikan pada orang tua. Anak-anak kan tidak apa-apa, tidak terbebani syariat, ya, maka ini dikembalikan pada orang tua. Bagaimana anaknya bisa terjaga dari hal semacam itu, ya, selain didoakan tersebut, orang tuanya pun menjaga batasan-batasan syariat, belajar agama, ya, anaknya diajari kebaikan pelan-pelan sesuai dengan tingkat usianya, ya. Nah, ini dibacakan. Jadi solusinya yang pertama atau yang kedua, yang kalau tidak tahu maka terus diruqyah, ya, segala sesuatu dengan izin Allah itu akan bisa hilang. Dan hakikatnya tidak ada yang bisa mengalahkan kalimatullah, firman Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quranul Karim, ya, makanya sihir-sihir ain itu kecil dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu senjata yang paling kuat, ya, dengan takwa, dengan ruqyah, dengan Al-Quran, dengan mohon perlindungan pada Allah, kembali pada Allah, itu senjata yang amat kuat, ya. Tidak ada yang salah pada Al-Quran, tidak ada yang salah pada bacaan-bacaan yang dibaca. Masalahnya terkadang kalau tidak manjur itu kembali kepada yang membaca. Masalahnya kalau tidak manjur itu kembali kepada pengguna dari senjata tersebut, ya. Pedang yang tajam, samurai, katana, kalau yang make orang yang kuriman, tahu kuriman,
krempeng, kurus, tidak terlatih, tidak tahu, kira-kira apakah akan semanjur orang yang belajar mungkin sebulan lah? Tentu berbeda. Orang yang belajar menggunakan samurai sebulan tentu berbeda dengan orang yang sudah belajar selama 1 tahun. Orang yang belajar 1 tahun, ya tentu nanti hasilnya berbeda dengan orang yang dia seakan-akan sudah soulmate-nya samurai tersebut. Ya, dia sudah pokoknya sudah ahli. Ya, makanya tergantung dari keadaan orang yang membaca tadi. Kalau memang ingin manjur, maka seseorang ya menjaga batasan-batasan Allah, bertakwa pada Allah, yakin penuh kepada Allah, ya percaya pada Allah, thiqah terhadap Allah, tawakal kepada Allah, ya. Intinya dia benar-benar kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sihir apa saja itu tidak bisa dibandingkan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ini poin yang keberapa? 5, ya. Apalagi ikhwas sekalian rahimanillah wa iyyakum, kalau seseorang melakukan sihir, orang melakukan ain, dan ain itu termasuk bagian dari apa tadi? Hasad. Ya. Sebenarnya cara menghindari orang yang hasad itu paling bagus, atau di antara cara ringan untuk menghindari orang hasad adalah apa? Mendiamkannya saja. Mendiamkan. Orang hasad itu, Pak, kalau didiamkan dia akan kebakar sendiri. Kalau kita kasih respon, dia akan senang. Ya. Anggap saja dia teriak-teriak di depan kita nih, anggap saja dia teriak-teriak, orang marah di depan kita, dia hasad pada kita, tidak suka pada kita. Kita diem, ya, dia lama-lama akan diem. Tapi kalau kita balas, dia akan semakin menjadi jadi. Ya. Nah, makanya disinilah poinnya yang beliau sampaikan di sini. Ini maksudnya, sudah diamkan dan tidak perlu mencari-cari orang siapa, kecuali kalau memang sudah tahu, kalau bisa dinasihati dan seterusnya di lain perkara. Ya. Kalau kita tidak tahu, maka tidak perlu menyibukkan diri dengan itu, ya. Apalagi sampai suudzon, dan terkadang seperti itu nanti, suudzon terhadap orang-orang yang sebenarnya dia bersih dari perbuatan tidak baik tersebut, ya. Nah, jadi solusinya bagaimana? Didiamkan, dibiarkan saja, ya. Nah, ini ikhwas sekalian rahimanillah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini mungkin 5 poin ini sajalah yang bisa disampaikan. 10 menit lagi ya, asar. Masjidnya kok belum dibuka ini. Ya, insyaallah poin ke-6 dan selanjutnya kita lanjutkan pada asar insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran. Ada pertanyaan 1 2 enggak apa? Mungkin kalau ada. Silakan, Pak. Gimana? Apakah ain itu termasuk dari sihir atau tidak? Sihir sama ain berbeda, ya. Tapi kalau dikembalikan pada secara bahasa sihir itu kata sin ha ra itu artinya ma khafiya aw la tufa sababuhu, sesuatu yang sebabnya itu lembut atau tidak diketahui atau samar. Maka sama, ain juga kan tidak diketahui sebabnya. Ya. Hatta HP kita ada, ini secara bahasa ya, HP kita ada sinyal dan sebagainya, ini kita tidak tahu dari mana asalnya ini. Ini sihir ini, kalau bisa ngomong, ini ada suaranya, ini sihir ini. Ya. Waktu sahur disebut waktu sahur di waktu sahar, ya, karena pada malam hari akhir malam, ya, tidak diketahui, maksudnya gelap, masih samar. Terus apa lagi, ya, dan semacamnya lah. Ya, kalau dikembalikan kepada bahasa nyerempet, tapi kalau hakikatnya berbeda, ya. Hakikatnya berbeda, ya. Kalau sihir
yaitu dengan bacaan-bacaan, dengan jampi-jampi, dengan perbuatan-perbuatan, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, umumnya mengandung kesyirikan, ya. Demikian pula bahkan bisa sampai ke kafiran, keluar dari syariat, ya. Wallahu taala alam. Nah, cukup. Kita lanjutkan pada asar nanti insyaallah, ya. Ini saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.